kayak ya gue lahir duluan jadi gue bisa mencoba dunia kerja ke universitas lebih dulu. Cuma mungkin kalau misalnya kalian duluan, mungkin kalian lebih hebat lagi. Jadi please jangan jadiin patokan, ini nggak ada apa-apanya lah dibandingkan kalau nanti kalian jalanin juga sendiri gitu. Nah terus tadi itu ada yang salah sih dari Pak Reno. Mungkin kalau alumni benar, terus sempat jadi OSIS benar. Sorry. Tapi gantengnya enggak guys, gantengnya itu relatif. Jadi kayak Pak Reno hanya membual-bual. Jadi ya basically kan tadi kita sesi pertama udah sama Kak Jessy, terus kedua Kak Fatia, Bu Dokter. Kak Jessy kan nge-sharing tentang bisnisnya gitu ya, Kak Fatia kan sebagai ahli, jadi dokter gitu kan profesinya. Nah gue mau kasih ya sedikit sharing kayak kalau misalnya kalian pengen pursue jadi kerja gitu, jadi profesionals, itu di mana, dan lumayan gue kayak nggak cuma di startup, ada juga yang kayak di konsultan dan kayak ya bisnis tempat kerja pada umumnya lah. Jadi gue bisa sharing-sharing dikit biar kalian itu ada gambaran. Jadi kayak kalian bisa nimbang-nimbang tuh udah ada banyak kan dari nafsunya juga dari gue juga. Oke ya, jadi nama gue Delvin, kayak kalian bisa tahu. Terus basically dari SMA juga mungkin kalian udah tahu. Gue satu SMA sama kalian, satu alumni, tahun ajarnya lumayan lama ya guys ya. Mungkin gue masuk di 2012, puji Tuhan lulus tepat waktu, maksudnya kayak tiap tahun naik kelas gitu ya, nggak ditinggal kelas sama Pak Reno. Jadi 2015, 3 tahun bisa lulus lah ya. Nah, gue nggak tahu nih, ini kayaknya ada perubahan. Kalau dulu jurusan gue tetap ada kayak pilih gitu ya, pas kelas 11, itu gue ngambilnya pengetahuan alam atau IPA. Harus itu masih lagi kerja. Sorry kepotong. Ya, jadi gue dulu ambil IPA. Dulu kenapa IPA? Basically, karena gue dulu suka matematika sih. Kayak gue waktu itu gak tahu Pak Reno apakah masih ingat atau enggak. Cuman Pak Reno sih yang ngomongin kayak kalau misalnya di IPA, itu pelajaran matematikanya sedikit, maksudnya bisa dikonsider lebih banyak lah kalau dibandingkan kita ambil IPA. Soalnya kan kayak ada beberapa materi yang di IPA itu lebih dalam, dan karena gue waktu itu masih mikir-mikir juga lah pas kelas 11, jadi oh yaudahlah gue ambil IPA gitu, karena ya basically cuman karena gue lebih suka matematikanya aja gitu sih. Sisanya maksudnya nggak ada pertimbangan yang segimananya. Nah untuk pencapaian nggak bisa bilang pencapaian lah ya, ini kayak kebetulan, harus diganti juga bukan pencapaian. Ya benar kata Pak Reno, itu sempat dulu dikasih kesempatan jadi ketua OSIS di 2012-2013. Mungkin kalian yang notice 2012 itu kan berarti gue masih kelas 10 gitu ya. Ya jadi ini sangat-sangat beruntung sih gue juga bisa semak menabur, jadi kayak dikasih kesempatan kayak kelas 10 aja diperbolehkan gitu ya. Mungkin shout out juga ke Pak Saud gitu ya. Mungkin ini salah satu yang mempercayai gue itu ya, salah satunya Pak Saud gitu yang bikin gue kayak pede, oke lah mau coba kelas 10 jadi ketua OSIS gitu. Langsung gitu kan. Nah, terus juga karena jadi ketua OSIS, dipercayai juga untuk ngejalanin, ini PLC pertama, jadi dulu itu buat konteks ya guys, kayak kita itu terpisah-pisah lah, kayak lomba untuk kayak pelajarannya terpisah, untuk Inggrisnya terpisah, sama untuk olahraga terpisah. Cuman ini kita jadi satu, biar kayak kita nggak banyak acara lah, kayak jadi belajarnya juga kalau nggak kepotongnya terlalu banyak, jadi kita gabung jadi satu, baru terbentuk PLC, itu kan Penabur Laser Competition yang pertama. Itu dia lumayan sukses sih, kalau at least menurut gua gitu ya. Nah terus kalau dari segi kompetisi ya lumayan juga ya, ada menyumbang beberapa. Itu di segi olahraga pernah juara 2 DBL basket, tapi 3-on-3-nya yang bukan full team. Terus yang terakhir juara 3 stand up comedy, bercanda-bercanda guys. Terus ya itu sih mungkin untuk gambarannya. Nah yang gue mau sharing di sini mungkin apa gitu, apa yang gue pelajarin pas gue di SMA, apa yang gue seneng gue udah ngelakuinnya itu gitu. Itu gue pengen coba sih, kayak maksudnya dikasih kesempatan gue jadi ketua OSIS, itu bukan kesempatan yang bisa datang 2 kali sebenarnya. Jadi kayak gue bersyukur, gue mau coba gitu kan, coba-coba hal baru. Dan yang gue senengin ya di Penabur itu, gurunya itu supportif, kayak tadi Jessy bilang, maksudnya kayak dia mau ikut lomba di Jakarta, yang bisnis, yang entrepreneur, ya disupport gitu. Kayak gue juga, itu bisnis aja yang notabene-nya yang apa ya, lebih berbobot lah bisa gue bilang dibandingkan ke stand up comedy, itu lomba bercanda kan sebenarnya, tapi disupport gitu sama apa sekolahan gitu kan. Kayak dari guru-guru juga kayak nggak ada kayak nggak ngomong,
ngapain gitu kan lomba bercanda gitu kan. Kita kan harusnya ya kasih tunjuk kalau anak-anak penabur mungkin pintar atau apa, nggak ada sama sekali sih guys. Jadi guru-guru asalkan kalian adalah justifikasinya gitu kan, kayak kenapa mau ikut lomba ini, kenapa mau bawa nama sekolah juga dan lain-lain, pasti guru support gitu kan. Selagi itu ya masuk akal aja gitu kan lombanya, dan ya kalian ada alasan yang kuat. Terus mungkin apa yang gue lakukan salah gitu ya, dan mungkin kalian bisa avoid juga, bisa hindarin gitu pas gue SMA. Jadi pas gue SMA mungkin kalian udah mulai juga kan mikirin universitasnya apa. Dan gue nanti bakal gue share, gue nextnya tadi udah dikasih tau juga sama Sharon, kalau misalnya gue tuh di Prasmul. Tapi gue tuh udah mutusin Prasmul itu dari gue kelas 10 gitu. Karena dulu itu zaman-zamannya kayak kita tahu Steve Jobs, terus juga kayak Bill Gates, itu semua keluaran dari Harvard Business School ya. Harvard Business School kan di Amerika dan mahal lah ya. Gue maksudnya juga belum tentu bisa masuk kalau punya duitnya juga. Jadi udah kayak cari yang lokal itu apa sih? Jadi gue riset dikit, ternyata ya ada yang spesifik buat ngomongin bisnis gitu kan. Kayak dulu bahkan itu namanya sekolah tinggi ilmu ekonomi gitu, ekonomi bisnis, itu Prastia Mulia sebelum jadi universitas. Jadi gue kayak, oh karena gue demen nih, kayak sebenarnya cita-cita pengen Harvard Business School, nggak kesampaian, jadinya udahlah gue tujuin ke Prasmul. Tapi itu ada baiknya ada buruknya. Buruknya yang gue rasain adalah gue nggak gitu aware sebenarnya sama apa yang ya selain itu gitu. Selain itu ada opsi apa lagi, itu gue nggak gitu cari tahu lagi. Kayak contohnya kan tadi gue bilang gue suka IPA karena lumayan demen matematika gitu. Ternyata gue baru pas masuk kuliah turns out ada loh jurusan statistik gitu, yang which is sebenarnya gue bakal enjoy juga buat ngejalaninnya. Jadi mungkin buat teman-teman di sini masukan dari gue, kalau misalnya pun udah ada pilihan gitu, kalian mau tahu nih misalnya kayak mau jadi dokter kah, atau kan nanti kayak ikut mau jadi business management atau mungkin di cafe dan lain-lainnya, jangan menutup kemungkinan untuk opsi-opsi yang lain gitu. Kalian tetap harus riset, mana tahu ada yang lebih tertarik gitu, yang kalian sebenarnya belum tahu sama sekali gitu. Sebenarnya bahkan jurusannya mungkin kalian baru dengar gitu. Jadi mungkin itu poinnya yang kalau mungkin gue bisa balik SMA, gue akan ngelakuinnya hal untuk riset lebih lagi lah gitu. Jadi kayak nggak serta-merta gue mau Prasmul doang. Oke, next-nya yaitu tadi kan udah spoiler, pas lulus gue masuk ke Universitas Prastia Mulia gitu. Ini kebetulan juga lulusnya tepat waktu dan lumayan lah IP-nya cum laude. Jadi dari 2015, 2014 lulus, itu jurusannya ambil manajemen bisnis, jadi dapat gelarnya kan kalau habis kuliah kalian sarjana itu dapat gelar nanti di belakang nama kalian, itu dapatnya SM. Nah terus kalau untuk di universitas mungkin lebih banyak organisasi ya, kayak gue nggak gitu banyak kompetisi, nggak tahu sih waktu itu kayak karena mungkin terdoktrin ya, kayak keren sih jadi anak organisasi gitu ya, kayak ngurusin event gitu. Terus gue juga kan ya dulu ngurusin PLC kayak seneng aja gitu, jadi kayak pengen lanjutin terus. Jadi ini lumayan organisasinya ya kelihatan gitu dari Prasmolitics itu kegiatan olahraga, Sanskerta itu pentas seni, teater, terus Entrepreneur Day sama Kreativitas ini basically sama, itu lebih ke arah kayak bazar day kita. Mungkin tuh di penabur mungkin sekarang masih ada atau enggak, cuman ya itu jualan gitu kan kita sekolah bisnis yang adain gitu kayak bazar gitu di mall-mall. Nah terus yang dua terakhir itu Dokter Business Mathematics sama Dokter Decision Analysis, itu masih align karena lumayan suka sama matematika. Ini kalau misalnya kalian aware sih mungkin asdos ya, cuman di Prasmul kayaknya nggak mau ngasih nama asdos. Waktu itu gue juga tanya sih ke dosennya kenapa ya, karena terlalu spesial kali, kayak asdos nanti jadinya sombong atau apa, jadinya dinamain tutor gitu. Jadi ya basically bantuin dosennya buat ngajari dikit, terus juga ngelakuin kuis-kuis gitulah tes di Business Mathematics sama Decision Analysis gitu. Nah untuk Universitas Prastia Mulia gitu pas kuliah, balik lagi kayak kan tadi kenapa gue di-share tuh, kayak ya karena gue ngelihat Harvard Business School kayak keren banget. Jadi kayak gue yang terdekat, yang terjangkau apa sih ini sekolah bisnis yang spesifik gitu kan. Terus yang kedua ini kayak apa yang gue lakukan benar gitu ya, dan cukup ya senang lah gue pas kuliah gue ngelakuin ini gitu, bersyukur. Itu gue coba-coba internship atau magang ya, yang which is nanti gue bakal jelasin lagi next. Kenapa? Karena menurut gue magang itu sangat-sangat penting buat kalian kalau yang emang pengen jadi profesional, pengen kerja gitu ya di company di perusahaan. Karena internship itu basically
ya kalian bakal banyak belajar lah kayak gimana cara absen gitu. Terus kayak sebenarnya di perusahaan itu apa ya, kode-kode etiknya kayak kalian harus email itu seperti apa segala macam, kan bakal banyak belajar lah. Nggak spesifik kayak kerjaan kalian, cuman dunia pekerjaan kalian itu bakal dapat banyak banget ketika kalian magang. Dan itu gue sangat beruntung ya, magang beberapa kali, jadi pas lulus cari kerja juga gue nggak kagok gitu loh pas dapat kerjaan. Kayak ya dunia kerja itu udah kegambar lah. Jadi itu something yang gue bersyukur gue ngelakuinnya gitu pas kuliah gue magang gitu ya. Nah terus yang menurut gue yang kalau gue balik lagi gitu kuliah, apa yang gue mau rubah gitu, apa yang salah dari gue, ini sih organisasi sih. Kalau kalian kan kebanyakan ya, menurut gue organisasi itu nggak perlu banyak-banyak guys. Perlu, penting, masih penting buat kalian kenal sama senior itu juga lebih gampang kalau misalnya di organisasi. Tapi menurut gue harus diimbangin sama itu kayak tadi, kayak lomba-lomba kompetisi. Apalagi lomba-lomba yang benar-benar sesuai dengan jurusan kalian gitu ya. Jangan terlalu kayak sports atau apapun ya, boleh juga. Cuman yang gue sayangkan adalah gue nggak coba ikut lomba-lomba yang sesuai gitu kan. Waktu itu gue jalanin bisnis manajemen, yang nggak coba kayak JC gitu mungkin pas SMA, yang lomba-lomba mengenai bisnis. Kenapa disayangkan? Itu balik lagi. Kalau misalnya kita ngomongin organisasi itu spesifik, ya acara itu doang kan, kayak acara olahraga ya lu taunya cuma masalah olahraga gitu. Terus juga ya kampus ya, lingkupan kampus. Tadi kalau misalnya kalian lomba, itu bahkan sering banget yang yang dilombakan gitu. Misalnya kayak kasus-kasusnya yang kalian harus selesaikan itu kasus-kasus yang real gitu. Jadi kayak perusahaan ngalamin masalah apa, itu dikasih ke kalian, dilombakan gitu. Kayak kasih ide kalian buat menyelesaikan masalah ini. Itu yang kurang banget sih di gue, dan ketika gue masuk dunia kerja, gue baru ngerasa, ya gue kurang sih di situ, kayak kurang cara pikirnya, dan kayak gimana sih kayak masalah perusahaan yang sebenarnya itu gimana. Jadi gue kurang pengetahuan tentang itu. Jadi mungkin yang kalau gue balik lagi kuliah, gue akan ngurangin organisasi paling 1-2 cukup lah ya untuk pengalaman. Sisanya gue bakal pakai waktu gue untuk ikut-ikut lomba gitu. Maksudnya untuk ngasah juga kemampuan gue di analisis bisnis dan lain-lainnya gitu. Jadi buat kalian jangan lupa ya, lomba juga jangan dilupakan. Cuman organisasi juga penting. Mungkin itu. Mungkin pause dulu. Mungkin ada pertanyaan atau enggak, share sebelum kita lanjut. Nggak ada ya? Bentar. Baik guys, apakah ada pertanyaan dari kalian sejauh ini yang ingin dipertanyakan dulu? Boleh di chat atau boleh raise hand. Kalau nggak ada nggak apa-apa sih. Jadi maksudnya biar nggak kepanjangan dan takutnya lupa kan bertanya. Nah, baik, sepertinya belum ada ya kok. Bisa lanjut dulu. Boris. Oke, lanjut ya. Jadi kan tadi udah jelasin gue kuliah kenapa, terus kayak apa yang gue mau hindari lah kalau misalnya gue balik lagi ke dunia kuliah gitu. Nah, terus untuk next-nya itu magang. Tadi kan gue jelasin pas kuliah sambil magang gitu ya. Itu pas semester awal selesai 1 semester, ini mau masuk semester 2, itu kalau di Prasmul diwajibin buat magang gitu. Dan sebenarnya ini benar-benar susah sih nyarinya, karena siapa gitu yang mau terima anak magang baru semester 2 gitu, belum belajar apa-apa gitu. Semester 1 benar-benar kayak oh ya udah kayak baru tahu aja dunia kuliah, baru disuruh magang. Jadi kebetulan puji Tuhan dapat ada yang terima dari Sinar Mas Land. Sinar Mas Land itu banyak sih bisnisnya, kalau kalian tahu. Salah satunya itu ya properti gitu. Mereka punya ke ITC, kalian mungkin kalau ke Jakarta jalan-jalan pernah ke ITC atau kota BSD, itu di bawah perusahaan Sinar Mas Land gitu ya. Nah, terus di Sinar Mas Land gue ditempatinnya di ITC tapi bukan Mangga 2 kan yang terkenal Mangga 2, gue ditempatinnya di ITC BSD karena mungkin dekat sama tempat kuliah. Terus di bagian invoicing proses. Dan ini nggak dibayar guys, mudah bersyukur dikasih masuk gitu ya. Dan ini nggak dibayar, dan invoicing proses. Mungkin dari namanya keren gitu ya. Cuman karena gue nggak ada pengalaman dan kayak apa aja dikerjain, ini sebenarnya sangat-sangat administratif. Dari invoicing itu gue kerjaannya nagih-nagihin tuh kayak keliling-keliling. Kalau mungkin kalian kebayangnya di MBK itu kan banyak tuh tenan-tenannya gitu, ada Erafon, terus kayak mungkin ada kayak eksekutif dan lain-lain. Itu kan mereka nyewa ya, dan kayak di ITC juga sama gitu, sistemnya nyewa, jadi tiap bulan ada invoicing dan lain-lain gitu. Tapi ya itu gue jadi kayak kasih juga, kadang-kadang gue harus update info-info mereka gitu. Kalau misalnya mereka nggak ada di tempat, gue tuh harus
WA kemana, email kemana itu jadi lengkap. Kayak gitu, se-administratif itu. Jadi kayak ya udah, kayak gue banyak belajar juga di sini kayak gimana cara masuk kerja, jam kerja, terus kayak ngomong ke bos itu gimana caranya dan lain-lain. Dan nggak dibayar. Jadi kayak nggak malu juga sih. Sekarang kayak dulu awal-awal lumayan, masa gue kayak magang udah jauh-jauh nih, gue dari Lampung ke Jakarta magang kagak dibayar, terus kerjaannya sangat administratif ya, maksudnya lebih ke arah nggak kepake nih kayak ilmu bisnis gue gitu. Bahkan yang kayak gue suka matematika aja kayak nggak ada matematika sama sekali gitu kan. Invoicing udah dari sistem dihitungin gitu kan. Gue cuma kayak kasih invoice ke mereka, terus kayak gue harus make sure gitu kan info-info mereka udah terupdate atau belum. Tapi itu kayak nggak belajar dari spesifik kerjaan gue nya, cuman dunia kerjanya gue sangat dapat gitu kan. Dan itu cuman 2 bulan dari Januari awal sampai Februari akhir gitu. Dan terus lanjut ini sambil kuliah, terus gue ketagihan jadinya magang gitu kan. Daripada liburan doang nggak ngapa-ngapain gitu ya, mungkin ngapa-ngapain ya sih maksudnya, tapi lebih ke arah ya udahlah kayak pengen magang lagi biar ketemu orang baru, kayak kenalan orang lain juga dan cari pengalaman juga. Dan ini lumayan upgrade lah guys ya. Ini gue dapat di PwC PwC sebetulnya. Buat konteks, PwC ini sebenarnya kantor akuntan publik. Mungkin yang anak IPS lebih aware kali ya karena belajar akuntan. Nah tapi nggak cuman accounting doang, dia kayak jadi kasih servisnya, kasih jasanya itu ada bagian consulting. Consulting itu kayak konsultan gitu lah ya. Gue di bagian people and organization. Di bagian kalau kita taunya itu biasanya SDM, HR-nya lah gitu. Jadi basically ya ini juga gue nggak ngelakuin banyak sih, kan masih anak magang gitu. Cuman ini banyak belajar sih, maksudnya kayak gimana cara kita handle dengan klien gitu kan. Soalnya kan ini basically ya kita kasih jasa kan, bukan kayak produk yang diproduce gitu. Gimana cara ketemu klien yang baik dan benar, pakaiannya ini lebih profesional lagi lah. Terus kayak lebih belajar lagi karena ini bisnis kan. Ini jadi udah kayak lumayan upgrade. Gue ngerti kayak oh kalau di SDM itu gimana sih cara kita ngitung kerjaan itu seberat apa, kayak dikasih gaji berapa banyak, itu tuh benar-benar sangat spesifik gitu. Gimana cara kita nentuin orang ini itu kerjanya keras loh dan kita itu patutnya ngasih gaji berapa dan lain-lain kayak gitu. Terus butuh berapa banyak sih orang di satu divisi itu. Pokoknya gue lumayan banyak belajar di sini gitu, di PwC consulting-nya gitu. Dan itu jadi Juli, Agustus gitu ya, 2 bulanan juga gitu ya. Dan ya udah sih kayak ini lebih berat ke gue juga ngeluarin skills gue yang gue udah tahu gitu ya di sini gitu, jadi lebih kepake. Dan yang terakhir itu sebelum lulus magang lagi nih kan, ketagihan magang gitu kan, apalagi kayak tadi kayak kata Kak Jessy kan, Jessy bilang pas mau lulus itu lumayan rada santai lah karena kita fokusnya ke skripsi kan. Nah di skripsi itu gue juga mikir kan kayak udahlah magang lagi aja. Kalau Jessy kan tadi bisnis ya, buka Sans Day gitu. Tapi kalau gue magang lagi gitu di startup karena ya ini gue mulai tahu nih, kayaknya gue nggak gitu maksudnya gue pengen sih nyobain di startup, apalagi dulu pas zaman tahun ini startup lagi gila-gila banyak banget yang buka startup baru gitu ya. Jadi gue coba, kebetulan keterima nih di Blibli gitu ya. Nah di Blibli ini kerjanya ngapain? Gue jadi basically kalau kalian buka semua e-commerce, nggak cuma Blibli, itu kan ada kategorinya lah ya, ada fashion, terus juga ada elektronik dan lain-lain. Itu gue waktu itu kebetulan dapatnya di bawah otomotif. Nah ini lebih advance lagi, gue harus dikasih kerjaan project, di mana gue tuh harus analisa kenapa merchant-merchantnya Blibli, orang yang jualan di Blibli ini jualannya itu lebih mahal di kita gitu. Kenapa di tempat misalnya kayak di Tokopedia dia lebih murah? Itu gue harus analisis, kayak cari tahu kenapa mungkin kayak harga kita, maksudnya kita kan nge-charge juga dong kayak Blibli jualin barang kalian, ya kita harus dapat pendapatan juga gitu. Itu mungkin kayak terlalu tinggi dan apa lain-lain, itu harus analisa. Jadi kayak di akhir gue magang, gue presentasi untuk kayak kenapa sih kita itu penjual-penjual kita itu kalah saing gitu kadang-kadang dengan tempat yang lain gitu di e-commerce lain. Dan ini ya lumayan advance ya, karena udah mau lulus, udah dianggapnya ada inilah ya, ada kemampuan buat dikasih kerjaan projects yang lebih real gitu untuk kerja gitu. Dan ini ya so far enjoy sih pas di startup. Jadi gue baru tahu tuh kayak enaknya kayak pakai kaos ke kantor, terus jam kerja yang fleksibel, nggak saklek jam 8 harus datang atau jam 9 harus datang, pulang jam 5 atau jam 6. Ini bebas, yang penting kayak kerjaan kalian kelar aja. Jadi kayak
oh enak juga gitu di startup, dan udah tahu gitu kan kayak dari yang konvensional banget, terus dunia consulting, yang jasa, dan startup gitu. Nah, balik lagi nih ya, kayak apa yang gue lakukan benar gitu ya. Mungkin pas magang-magang ini, gue nggak neko-neko gitu, carinya yang kayak yaudah yang penting terima gue dulu, gue bisa belajar, dan gue nyerap apapun yang bisa gue serap gitu kan, nggak harus dari apa yang gue kerjain, tapi ya dunia kerjanya yang tadi gue bilang. Nah, mungkin apa yang salah gitu gue lakuin. Mungkin kayak ini sih guys, kalau misalnya kalian magang, menurut gue yang harus kalian lakuin, nggak magang juga sih pas kerja, dokumentasi lah. Maksudnya kayak dokumentasi bukan masalah foto-foto doang, tapi kalian kasih tahu, maksudnya kayak kalian dokumen apa yang kalian kerjain gitu. Mungkin kayak sekarang gue sudah jelasin lagi yang dibeli ya nggak konkret gitu. Maksudnya gue cuma bisa gue jelasin luarannya aja. Kenapa butuh konkret? Ya karena otak manusia kadang-kadang ya lama-kelamaan lupa kan. Dan itu menurutku sangat penting gitu. Jadi kayak kita bisa baca lagi, dulu itu gue ngapain sih pas magang ini, apa yang gue lakuin gitu buat company, terus banyak lah pokoknya yang gue merasa harusnya gue bisa belajar lagi gitu dari pas gue magang. Dan ternyata ya gue cuma bisa manfaatin ingatan-ingatan gue doang gitu. Pas gue dulu di PwC gue ngapain ya gitu kan. Dan apalagi ya, mungkin yang gue salah adalah gue nggak gitu jaga relasi sama tim-tim gue yang zaman dulu. Karena pas nanti gue siap juga, cari kerja itu nggak semudah itu juga, dan harus sebenarnya kalian pas magang itu punya kesempatan yang sangat besar ya buat balik lagi sebenarnya ke company itu. Jadi ya itu sih yang menurut gue 2 poin yang gue salah, gue nggak dokumentasin apa aja yang gue kerjain, jadi gue nggak bisa bener-bener melihat, nge-review lagi gitu ya, pas perlu, oh ya gue pernah kayak gini, apa sih yang gue lakuin dulu, bos gue bilangnya apa, dan lain-lain. Dan yang kedua, gue nggak gitu jaga relasi ya, cuma mungkin follow-followan di Instagram dan lain-lain, tapi nggak kayak, ya mungkin kayak hari raya gue ucapin dan gitu, nggak ngelakuin itu. Jadi mungkin itu sih yang bakal gue lakuin kalau misalnya gue balik lagi, magang lagi gitu ya. Terus, balik lagi kan itu udah lulus, gue kerja gitu ya. Lulus, masuk kerja, kebetulan ya habis lulus dapat kerjaan. Itu di PwC lagi Indonesia. Dan kebetulan ini juga, apa ya, kayak tadi kan, kesalahan gue nggak jaga relasi. Dan lumayan susah sih, maksudnya kayak cari kerjaan itu nggak segampang yang kita kira gitu. Bahkan kayak banyak banget platform sekarang buat nyari kerjaan ya, karena itu kayak susah cari kerjaan itu guys. Apalagi makin banyak perusahaan, terus lulusan juga makin banyak kan. Jadi kebetulan ini gue sadarnya juga pas gue di PwC Indonesia gitu, di kontak sama yang mau ngerekrut gitu, kayak oh jadi berarti itu gue harus jaga relasi sih sebenarnya. Bahkan dia masih ingat gitu kayak, oh kamu pernah magang ya di sini gitu, mau daftar lagi. Dulu itu gue jadinya daftar lagi itu di bagian ini guys, di consultingnya, di bagian SDM yang gitu. Gue mau jadi konsultan lah gitu, gue daftar juga salah satu di situ. Tapi kebetulan dia bilang nggak buka gitu posisi ini, Kak. Mau coba nggak di divisi lain, which is transfer pricing. Transfer pricing itu international tax. Jadi basically kalian ngebantuin klien juga, ini kan masih dalam jasa ya, untuk melengkapi dokumen-dokumen yang ada regulasinya di Indonesia. Jadi kayak tiap perusahaan itu pasti punya harus ada regulasinya, kayak misalnya kayak pajak, kalian bayar pajak, itu kalian ada dokumentasinya kan, kayak kasih tahu pendapatan kalian. Nah, untuk company juga, khususnya yang company udah punya ini ya, perusahaan-perusahaan cabangnya itu ada di luar negeri, mereka itu ada dokumentasinya juga. Jadi ini gue kerjanya ngebantuin mereka nyiapin dokumentasi itu sesuai dengan regulasi di Indonesia gitu. Jadi gue coba aja, soalnya waktu itu udah susah dan kayak keterimanya, gue lumayan ini sih, kayak pengennya carinya yang, oh perusahaan yang gede nih gue pengen, udah ada keterima, cuman kayak kurang gede nih perusahaannya. Jadi kayak, jadi tunggu lagi deh, kayak pengen coba yang benar-benar perusahaan besar gitu. Jadi masuklah ke PwC, terus lumayan lama, 1,5 tahun ya, 1 tahun 5 bulanan, terus gue pindah. Kenapa alasan gue pindah? Gue baru menyadari, itu kan tadi gue bilang teks banget. Teks itu maksudnya pajak ya guys ya, bukan textbook. Pajak banget, itu gue kayak, apa ya, walaupun enjoy kayak sesuatu yang baru dan sangat challenging sih, maksudnya kayak sangat seru gitu buat dipelajarin, cuman gue nggak gitu suka yang harus ngapal-ngapal regulasi gitu, kayak undang-undang berapa lah, kayak POJ, apa maksudnya kayak ya peraturan dari Menteri Keuangan yang dan lain-lain itu gue nggak gitu suka ngapalin itu gitu. Jadi kayak itu, which is itu sangat harus kalian tahu dan apal gitu, kayak maksudnya kalian mau konsult ke kliennya, ya kalian harus udah tahu dong kayak peraturan di Indonesia itu kayak gimana gitu. Yang itu yang gue kurang suka, kurang serak. Jadi ya gue cobalah pursue di tempat lain.
Dan karena gue inget, gue tuh suka gitu sama startup, jadi gue mulai tuh apply di startup. Dan kebetulan akhirnya keterima nih di Gojek gitu kan ya. Mungkin kalian sering lah yang pakai Gojek. Cuman ini ilustrasi aja guys, gue gak jadi driver Gojeknya. Jadi sebenarnya ini buat konteks juga. Gojek itu kan gede ya, kayak ada GoFood, GoPay, dan nggak cuman produknya juga yang banyak. Sebenarnya kliennya dia, customer-nya dia, itu ada 3 bagian gitu kan, si drivernya, terus atau kita sendiri kalau misalnya kita mau order GoFood, pakai GoPay, itu kita sebutnya customer, sama merchant nih, kayak misalnya ya, kalau kalian mau GoFood gitu ya, atau misalnya kayak di mall bisa bayar pakai GoPay, itu kita sebutnya merchant. Nah, gue tuh di bawah itu, kita sebutnya itu Go Business gitu ya. Jadi kayak mereka-mereka ini, customer-nya itu adalah merchant-merchant ini. Nah, di merchant life cycle ini, balik lagi tuh gue refresh masalah bisnis-bisnis. Kayak dari bisnis prosesnya, kayak dari mereka daftar di kita, terus kayak mereka jualan, sampai produktif ya mereka itu benar-benar bisa jualan, apply promonya mereka, dan lain-lain, itu gue bantu monitoring gitu. Jadi kayak, gue bakal tahu lah, tim gue itu yang tahu, kayak wah di bagian, misalnya let's say di Lampung, banyak nih merchant-merchant yang ngedaftar nggak jualan gitu. Nanti kita analisis kayak kenapa sih merchant-merchant ini nggak berjualan gitu ya. Maksudnya kayak apa yang bikin mereka nggak jualan? Apakah kayak promo kita kurang atau misalnya kayak udah banyak nih kayak maksudnya kayak jenis makanan yang sama kayak gitu. Nanti kita analisis dan ya kita bantu solve masalah itu gitu. Dan ini juga lumayan lama, April sampai Mei. Dan ini yang bikin susah adalah kayak tadi kan gue bilang kan sebenarnya enak tuh kayak kerja pakai kos doang. Ini ada enaknya karena kerja di rumah, tapi sangat bingung sih guys. Gue belum, bahkan gue bisa kerja sama orang yang sampai resign, sampai gue keluar dari Gojek, gue nggak pernah ketemu gitu karena online kan. Jadi ya udah kayak tektokan aja online. Bahkan juga banyak yang di luar negeri gitu kan. Soalnya kan ya boleh kerja di mana aja. Jadi mungkin yang orangnya Singapura, orang Malaysia, ya mereka balik gitu. Orang India, mereka balik ke negara mereka masing-masing gitu. Jadi ya challenge-nya mungkin di situ. Jadi kayak nggak kenal kayak bener-bener based on ini aja nih kayak Zoom gitu, Zoom atau Gmail online. Mungkin challenge-nya ada di situ gitu yang sangat susah gue rasainnya gitu ya. Nah terus, akhirnya pindah nih ke tiket.com, saingannya Traveloka. Mungkin kalian ada yang aware, ada yang enggak juga. Tiket.com mungkin kan nggak segede Gojek ya kalau tiket.com. Gue pindah ke corporate strategi. Kenapa gue pindah? Ini jujur-jujuran aja guys ya. Karena pas COVID, ya lumayan lah. Maksudnya kayak bisnis-bisnis itu lumayan goyang. Dan gue masih melihat diri gue harus kerja nih, harus ada pemasukan. Dan gue nggak mau kena pecat gitu, maksudnya kena lay off. Karena ya Gojek lumayan pada saat itu juga ya banyak lah isu-isu kayak bakal nge-lay off orang, bakal kayak kena impact lah. Jadi gue mau cari aman, gue pindah lah. Kenapa gue pindah ke tiket? Basically ya, ini riset pribadi gue. Tiket ini anak perusahaannya Jarum gitu kan, rokok Jarum kalau kalian tahu. Itu Jarum itu sangat gede gitu, maksudnya duitnya bisa dibilang lebih stable lah. Karena ada BCA, Mall Grand Indonesia itu juga punya grupnya Jarum. Terus Blibli itu punya Jarum. Maksudnya mereka lebih sustain dalam artian investornya gede banget nih, rokok Jarum gitu kan, kayak perusahaan Jarum. Jadi udah, gue nganggap ini kalau gue pindah ke sini, kayaknya most likely gue bakal nggak impact-nya nggak gitu gede lah gitu di gue gitu. Dan ternyata benar sih, maksudnya kayak gue ngerasanya emang kalau di sini lebih strict ya, karena kita nggak gitu agresif, kita ikuti arahan dari kepalanya lah si bos Jarum ini. Dan apa sih yang gue kerjain di sini gitu ya? Mungkin kalian penasaran. Corporate strategi. Basically ngurusinnya sama kayak bisnis prosesnya, gimana kita cari improve-nya, kayak cari lihat apa sih yang salah. Cuman kalau tadi di Gojek, gue ngeliatinnya merchant-merchantnya si Gojek ini seperti si GoFood, ini kebalikannya. Ini gue bukan kebalikannya, sorry. Ini beda. Gue yang gue lihat internally. Jadi kan ada divisi-divisi tuh. Kayak ada divisi marketing, ada divisi yang jualan tiket pesawatnya gitu, ada divisi yang jualan inventory hotel. Gue liatin juga kayak proses-proses merekanya, bukan gue tapi tim gue, itu ngeliatin mereka itu achieve target nggak sih? Maksudnya kayak target mereka itu bisa tercapai atau enggak. Kayak kira-kira kalau misalnya nggak tercapai, itu di mana gitu kan? Apa yang salah? Maksudnya dari targetnya ketinggian kah? Atau mungkin kayak yang dilakuinnya salah sehingga targetnya nggak nyampai. Begitu. Jadi kayak kita nanti bantu monitoring juga, dan ujung-ujungnya ya tiap tahun kita bakal kasih tahu gitu strategi yang tepat untuk tahun itu gimana gitu. Apa yang kita harus lakuin gitu. Kalau misalnya mungkin hotel, karena kayak penjualannya kurang, kita kurang banyak pilihan hotelnya.
oh mungkin strategi tahun depannya adalah kita perbanyak nih pilihan-pilihan hotelnya, kita masukin lagi partner-partner hotel yang bisa beli lewat tiket.com gitu, misalnya kayak gitu. Jadi lebih ke arah kayak gitu sih, mirip-mirip, jadi kayak ya masih bisnis lagi kan, bisnis manajemen. Ngurusinnya ya kayak kita monitoring bisnis prosesnya dan kasih masukan lah, kayak apa yang salah, terus kayak apa yang bisa diperbaiki dan strateginya gimana. Dan balik lagi, kayak apa sih yang gue ngelakuinnya salah, dan kalau misalnya gue bisa ngulang waktu, gue kayak gue nggak mau ngulanginnya lagi. Mungkin yang harus kalian tahu itu ini, judul ada career path. Kalian tuh benar-benar harus perhatiin career path. Soalnya kenapa? Kalau ketika kita balik di sini, itu tuh career path-nya adalah ya ketika gue udah bertambah lama, gue jadi manajer consulting gitu ya. Ada path-nya, ada jalurnya yang jelas, karir itu sebagai orang konsultan pajak internasional gitu, let's say. Tapi gue nggak gitu perhatiin ketika gue switch, walaupun kadang-kadang ya masih aja kayak ini sesuai dengan kemampuan gue. Kayak gue ya udah gue bisa nih kayak kasih input dan lain-lain gitu kan, ngebantu. Tapi yang gue nggak perhatiin adalah si career path ini. Jadi gue lumayan harus nge-refresh. Kayak gue harus balik lagi ke 1,5 tahun lagi, kayak istilahnya gue baru lulus kuliah gitu. Kayak gue harus membuktikan diri gue itu pantas jadi semacam analis bisnis yang kompeten gitu. Soalnya nggak ada gitu sangkut pautnya dengan tax. Beda cerita kalau misalnya gue pindah misalnya ke perusahaan-perusahaan yang berbau dengan tax. Gue akan melanjutin career path gue gitu. Dan yang kedua ya kebetulan ini lumayan sama ya. Jadi gue nge-continue apa yang gue udah lakuin di Gojek. Tapi jangan maksudnya kayak jangan diambil sangat bikin panik gitu kayak wah kalau misalnya udah ini harus gitu. Nggak juga guys, buktinya ini gue ya udah bisa catch up juga gitu kan. Kalau kalian mau merubah jalur kalian misalnya kayak tadi dari konsultan terus kalian mau jadi bisnis analis gitu let's say ya. Itu ya sangat memungkinkan dan ya kalian bisa catch up gitu. Bahkan ya lebih cepat karena mungkin lebih cocok dengan kalian ya. Tapi itu sih mungkin yang kalian harus perhatiin, sia-sia nggak tuh kayak 1,5 tahun udah jadi konsultan pajak terus pindah nih jadi bisnis analis yang which is ya bisa dibilang mulai dari nol lagi. Itu something yang mungkin gue akan hindari gitu ya kalau misalnya gue balik lagi pas awal kerja. Terus apa yang sangat gue ini sih ya kayak seneng gitu gue lakuin itu sih kayak gue mau coba ini ya lumayan kontradiktif sama dengan poin sebelumnya. Gue nggak neko-neko kayak gue harus pajak, gue kayak pengen coba yang gue suka. Jadi gue berani ambil resiko buat ubah haluan yang which is sekarang gue malah lebih enjoy dan bisa dibilang lebih pesat lah perkembangan karir gue. Mungkin itu sih kalau sharingnya dan udah sekian. Terima kasih. Mungkin ada yang mau tanya perihal startup atau gimana cara kerja dan lain-lain. Baik, thank you Ko. Untuk pertanyaannya kalian bisa raise hand atau chat ya. Aku tunggu sebentar. Oke, baik. Itu ada yang raise hand. Terus untuk Keira, boleh open mic? Halo Kak, aku mau nanya boleh? Boleh dong. Aku mau nanya, jadi kalau bagi kakak ini lebih baik kerja di environment yang kayak banyak pressure gitu, tapi pay-nya bagus, terus di bisnis yang gede, atau kerja di environment yang nyaman, tapi bisnis sama pay-nya itu nggak sebesar yang satunya. Maksud aku environment yang banyak pressure tuh mungkin kayak demands clients-nya banyak, terus jadi kayak harus ngejar deadlines terus yang di environment nyamannya mungkin kayak lebih laid back gitu. Itu aja sih. Oke, thank you Kira. Good question sih, itu emang salah satu apa ya maksudnya gue juga masih ngerasain gitu kan, karena gue mikir kalau gue pindah kerja gue lebih pengen yang mungkin bisa dibilang nyantai, cuman ya basically ya kerja bayarannya nggak gitu gede, atau yang benar-benar sibuk cuman bayarannya gede. Kalau menurut gue itu harus balance sih, kayak nggak bisa ambil titik ekstrimnya, di mana maksud gue oke ini nyantai cuman gajinya kecil, nggak bisa begitu. Maksudnya kayak harus sesuai dengan ya nyantai kalian itu berapa, dapat timbal baliknya sesuai. Jadi kayak gue di sini juga gue bisa dibilang lumayan nggak sehektik kalau misalnya pas di Gojek atau di PwC, tapi gue nggak bisa bilang gaji di tiket itu di bawah apa yang gue kerjakan gitu. Ngerti ya maksud gue? Jadi harus ada standarnya juga, jangan kalian
maksudnya kayak nggak apa-apa deh kayak gue gaji kecil cuman gue nyantai, itu menurut gue adalah pemikiran yang salah, karena itu trade off-nya atau yang kalian korbankan itu sangat besar, karena gaji ya duit, menurut gue ya duit segala-galanya, jangan dipungkiri lah. Tapi kalau misalnya disuruh pilih gitu ya, kayak kalau nggak ngomongin gaji, kayak gaji oke lah misalnya kayak sesuai nih, udah sesuai, lebih pilih yang sibuk atau yang nggak sibuk gitu ya, masih ada spare waktu lah. Gue bakal pilih yang ada spare waktu. Kenapa? Karena itu bisa explore diri sendiri, kayak kalian butuh hobi yang kalian jalanin, jangan kayak hidup kalian itu 100% buat apa company doang, karena ya basically kalau gue mau ngomong kasar ya, kalian nggak masuk, kalian tiba-tiba resign, itu company itu masih bisa jalan. Tapi kalau misalnya kalian besok sakit gitu ya, ataupun tiba-tiba kalian rumah kebakaran, ya nggak ada, company nggak mau gantiin itu ya, kayak you are on your own gitu. Jadi menurut gue investlah di diri kita sendiri juga, which is ya yang butuh diinvest adalah waktu juga. Kalian tahu hobi kalian apa, passion, mungkin ikut organisasi, nggak, organisasi itu nggak limited pas kalian kuliah atau ini, gede juga banyak organisasi, maksudnya yang kayak yang pecinta lingkungan, kalian gitu ya. Jadi lebih eksplor diri sendiri. Mungkin kalian setelah kalian eksplor, ketemu bisnis gitu, ide bisnis, kalian jadi ubah haluan, jadi punya bisnis gitu. Nggak menutup kemungkinan. Jadi in short, gue mungkin lebih prefer, kalau dari pengalaman gue lebih prefer gue ada waktunya, which is yang nggak segede itu gajinya, jadi buat explore. Contohnya kayak mungkin tadi Pak Reno kan udah jelasin ya, gue mulai explore, kayak coba bikin konten di TikTok gitu. Itu yang bikin gue live sih, dibandingkan kayak gue harus kerja mungkin di PwC waktu itu, di PwC kerja sampai subuh, tapi ya gajinya gede sih, maksudnya kayak ya setimpal dengan waktu yang gue habiskan buat company gitu. Sudah cukup menjawab belum Kia? Udah Kak, thank you. Thank you. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya ini ada dari Cindy. Untuk magang lebih baik di perusahaan yang sudah besar gitu atau startup ya kok? Oke, kalau menurut gua lebih enak di startup sih. Kenapa? Kalau di startup lebih enak di perusahaan. Kalau perusahaan gede, yang pertama menurut gua rada kaku. Rada kaku dalam artian jarang perusahaan-perusahaan itu mau melewati batas lah, kayak anak intern dikasih apa itu sangat jarang. Mungkin ini gue jujur-jujuran aja ya, kayak kalau misalnya perusahaan besar itu kalian expect benar-benar administratif lah, kayak tadi gue jelasin pas Sinarmas. Mungkin kalian suruh fotokopi, ngeprint, staples dokumen, beres-beresin dokumen. Magang lebih ke arah situ. Tapi kalau startup mungkin menurut gue lebih beda, karena environment-nya juga beda. Startup kan gue masih bilang industrinya ya rata-rata itu industri baru gitu. Kalau ketika startup itu ada, itu industri yang belum pernah stable lah, maksudnya belum pernah establish sebelumnya. Kayak Gojek, mana ada gitu kan dulu kayak platform yang bisa pesen taksi, pesen ojek secara online, pesen makanan. Ya itu industri, jadi kayak mereka itu masih meraba-raba juga. Apa yang harus dikerjakan, dokumen apa aja yang perlu dibuat, itu masih meraba lah. Pokoknya sampai sekarang juga mereka masih cari resepnya gitu, kayak gimana sih kayak kita itu jalan sebagai company gitu. Masih developnya itu sangat rapid. Dan karena perusahaan ini berkembang, menurut gue ketika kalian intern di startup gitu ya, itu kalian punya kesempatan tuh buat ikut nih, kayak nggak cuma kerjain ngeprint, fotokopi, buatin kopi dan lain-lain. Itu kalian lebih kayak gue nggak kepegang nih, misalnya kayak bos, misalnya kayak atasan kalian pas intern, gue nggak kepegang nih, gue disuruh buat misalnya kayak let's say analisis kompetitor kita gitu. Lu boleh nggak sih kayak coba lihat-lihat, terus kalian coba deh kayak menurut kalian, pandangan kalian aja gitu, kayak ini apa sih yang kita kurang dari kompetitor kita. Yang kayak gitu banyak banget kalau misalnya kalian di startup. Yang which is ya menurut gue itu jauh lebih berguna ya dibandingkan, walaupun ya balik lagi kayak ketika lu di perusahaan besar, kalau misalnya dapat kesempatan itu ya ambil aja. Kalian bisa belajarnya ya nggak dari fotokopinya, tapi kalian belajar dari kayak gimana sih bos gue tuh kerjain apa gitu. Apa sih dokumen yang gue fotokopi ini sebenarnya gunanya buat apa? Itu yang kalian bisa pelajarin kan. Cuman kalau mau bener-bener real, gue kerjain ini, gue analisa ini kayak beneran lumayan berbobot, itu menurut gue kesempatannya jauh lebih banyak di startup gitu dibandingkan perusahaan gede yang udah firm gitu. Gue tahu dari A sampai Z perusahaan gue itu harus ngapain aja, anak internnya itu kebagian Z-nya doang gitu. Dibandingkan kalau ini ya mungkin kalau di startup ya gue nggak tahu gitu, kayak perusahaan besok ada pandemi lagi, berubah lagi gitu. Semacam kayak gitu sih. Cukup menjawab nggak tadi Cindy ya?
Ada follow up questions-nya? Mungkin gue stop share aja kali ya biar kita bisa. Oke, thank you kok. Semoga sudah menjawab dengan baik. Oke, jadi ada pertanyaan selanjutnya. Kok cara buat kita bisa cari pekerjaan buat magang dan cara apply kerja magangnya gimana ya? Oke, yang terpenting menurut gue kalau bisnis ya kalian coba buat bisnis ya. Nah, coba buat bisnisnya itu bisa kita apa ya, maksud gue kita terjemahin gimana cara mulai gitu kan di itu. Tadi pertama menurut gue adalah magang itu adalah salah satu hal yang bisa kalian cicil gitu ya. Kalau pas kuliah kalian magang, kayak maksud gue nggak perlu magang di perusahaan sesimpel kalian part time di Starbucks. Menurut gue itu sangat plus point sih. Jadi company itu ngelihat, oh nih orang itu udah pernah loh kayak kerja dan kayak gue nggak perlu ngajarin lagi nih kayak masuk jam kerja. Itu sangat mungkin kalian bakal anggap sepele ya. Tapi itu sangat dihargai sama perusahaan, kayak orang ini pernah kerja, jadi gue at least dia tuh udah tahulah dunia kerja itu gimana. Jadi nggak perlu kayak tadi kan kayak kalian pertimbangannya perusahaan gede atau startup. Sesimpel cari kayak kalian part time di Starbucks atau ya pokoknya kayak yang penting ada pengalaman kerja, itu menurut gue salah satu yang kalian harus cicil lah kalau misalnya kalian mau. Terus yang kedua tadi, menurut gue kompetisi itu sangat dilihat, di value sama perusahaan. Kenapa? Karena kalau misalnya kalian menang gitu, nggak cuma ikut ya. Kalau ikut aja kalian menurut gue kalian bisa share gitu. Apa ide kalian, kenapa kalian mikirin ide itu gitu kan untuk ikutin si kompetisi ini, itu menurut gue udah satu plus point. Tapi kalau misalnya kalian menang, itu kayak dilihat perusahaan, wah nih anak udah encer nih otaknya aja, kayak dari kuliah udah kelihatan dia bisa menyelesaikan masalah gitu. Bakal dihargain banget. Nah, kalau misalnya ini menurut gue kalian udah cicil gitu ya, organisasi juga bagus, cuman ya tadi gue bilang menurut gue kalau mau kerja lebih berarti di kompetisi sama magang. Jadi kayak biar real life lah, kalian dapat pengalaman yang langsung real, nggak cuma skopnya di kampus-kampus kalian doang. Kalau misalnya kalian udah ini, gimana cara nunjukinnya gitu ya? Kalian mungkin mulai sekarang coba-coba lihat LinkedIn gitu, platform-platform. Basically, LinkedIn itu kayak Facebook yang sangat buat untuk orang yang mau kerja gitu, profesional. Jadi kayak kalian bisa update, oh gue ini sekarang ini kerja di mana, apa aja yang gue kerjain. Mungkin kalian juga bisa update-nya, gue tuh kerjaannya, achievement-nya apa aja sih. Kalian bisa nge-post itu di LinkedIn. Cobalah kalian explore, gue juga nggak expert LinkedIn, gue nggak gitu updated. Cuman ya kalian, kalau itu kalian coba fokusin ke platform-platform yang dimana kalian bisa dibilang sombong lah ya, kayak atas pencapaian kalian, kompetisi, terus kayak kalian pernah magang di mana aja, supaya yang company itu bisa lihat, oh nih anak itu ada kompetennya loh. Yang kedua adalah yang paling esensial sebenarnya CV. Mungkin kalian belum pernah tahu lah ya, CV itu adalah basically portfolio kalian, kayak kalian itu ngapain aja gitu, kayak pernah kerja di mana aja dan achievement kalian. Itu banyak banget tipsnya, dan kalau kalian mau apply ke misalnya kayak kreatif industri, itu CV-nya harus yang lebih gambar-gambarnya lebih bagus dan lain-lain. Itu menurut gue harus diperhatiin, karena basically kalian apply itu nggak bisa ditanyain kan, kayak nggak bisa dua arah. Kalian harus kayak, nih CV gue atau resume gue, lu baca dulu, kalau menarik ya baru kita interview gitu. Dan itu yang menurut gue satu skill yang sangat fundamental, di mana kalian harus bisa nyeritain lah kayak kelebihan kalian itu di paper itu gitu, di 1 atau sampai 2 halaman itu. Jadi itu sih, mungkin untuk gue recap, yang pertama ya kalian harus nyicil tuh si magang sama kompetisi. Yang kedua, mulai aware dengan platform-platform yang emang buat ngedukung kalian nanti kerja, contohnya kayak LinkedIn, baik lagi sih kayak Glassdoor dan lain-lain, cuman kalian bisa explore sendiri. Yang ketiga adalah, yaitu gimana kalian menceritakan kompetensi kalian sendiri itu di dokumen CV atau resume itu lah. Mungkin itu sih ya. Kita coba gue cek. Ada yang mau yang ditanyain nggak? Gue coba cek resume gue. Sherin, sepertinya Denisa itu resen. Iya, boleh saya langsung open mic-nya? Oke, thank you Sharon. Hi Ko Delvin, perkenalkan nama aku Denisa, aku di my final year of senior high school, and I have a question. Tapi before that, aku mau memberikan a little appreciation buat kakak, because wah gila sih, kakak keren banget perjalanan karirnya.
dari Semak Menabur Lampung bisa ke company ternama di Indonesia like PwC, Gojek, dan Bibli. And I know for a fact, I've been doing my own research, kalau PwC itu nggak nerima orang sembarangan. Literally, mostly semua orang yang mau masuk ke field accounting pengen masuk ke Big Four. And I am one of those persons, obviously. So bravo for your achievement. It really is truly inspiring. Jadi my question is, seberapa pengaruh nama alma mater kita dalam pencarian kerja? Apakah HR benar-benar ngelihat nama univ kita dalam pencarian candidate? Apakah teman-teman kakak pas magang berasal dari univ ternama semua? How important it is the name of your university in your career life? Thank you so much. Oke, thank you Denisa. Gua cukup kaget sih kalian. Maksudnya lu bisa research, maksudnya you know the big four. Maksudnya mungkin kan lu di IPS accounting lebih ya, kayak tadi gue bilang kan, gue expectation-nya IPS yang lebih terpapar dengan big four, PwC. I think in short, untuk pertanyaan lu, yes, it is significantly influence ya. Maksudnya kayak menurut gua, kayak kita ngomongin ekstrim aja ya. Orang dengan lulusan UI mepet, maksudnya kayak IP-nya 2,9 dibandingkan dengan universitas yang mungkin pas rekruternya atau yang mau rekrut nggak pernah dengar gitu. Universitas Delvin Johan gitu mungkin gue buat, tapi IP-nya 4. Kayak mereka ya bakal lebih ngeliat UI yang 2,9 gitu. Kayak mereka timbang-timbang juga kayak dosennya di Universitas Delvin Johan ini saha gitu, siapa gitu, kayak belum ada gitu. Belum, apalagi kayak mereka nggak tahu akreditasnya gitu, belum terbukti. Jadi menurut gue, ya alma mater, alumni dari mana, itu sangat membantu gitu. Kayak, oh ini universitas ternama, walaupun ya kita bisa bilang tadi ekstrimnya kayak, ya mepet-mepet lah IP-nya buat masuk kerja, cuman bakal lebih dilihat lah, kalian bakal lebih masuk filter si recruiter ini dibandingkan universitasnya. Gue nggak bisa bilang nggak ternama ya, karena kan gue nggak pernah buat universitas, jadi gue nggak tahu seberapa kompleks, tapi itu kayak jangka waktunya, terus bahkan negeri dan swasta, I think one of the komponen yang mereka lihat juga, karena ya kita nggak bisa pungkiri negeri is, I think lebih di atasnya tingkatnya more than swasta gitu kalau di Indonesia. Jadi kayak ya UI, UGM, ITB itu bakal jauh lebih banyak di hire gitu dibandingkan yang swasta, walaupun ya nggak sedikit juga yang dari swasta gitu ya. Nah tapi balik lagi, menurut gua once you have the name, kalau misalnya cuman punya IP bagus sama nama universitas yang bagus, nggak akan support dibandingkan kalau kayak balik lagi tadi, kayak gua mungkin ngelawan anak UI, tapi anak UI nggak pernah magang, nggak pernah kompetisi. Ya mungkin tadi kayak gue bilang, walaupun UI ini namanya di atas, above Prasmul, rekruter bakal ngeliat gua karena pengalaman gua udah nyicil nih dari kuliah ini. I hope it clarifies ya, Denisa. Mungkin you have another follow-up questions? Iya Kak, it really helps. Aku mau nanya gini Kak, tapi sebenarnya Kak, sebenarnya statement Kakak itu in my opinion ya Kak, I think it's a bit keliru because I have been doing my own research on LinkedIn. I have my own LinkedIn and aku ngelihat bahwa mostly company-company itu kan yang seperti aku sih baru lihat kayak yang di my field ya. Jadi misalkan Big Four atau Big Three consulting firms kayak McKinsey, BCG, and Bain & Company gitu kan. Mereka tuh walaupun yang mostly anak negeri kayak misalkan UI, ITB gitu, mereka juga nerima swasta, cuman dikit banget, dan swasta itu satu-satunya Kak. You know what? It is your university, Prasmul. So I think that Prasmul is also good loh, in my opinion. Like kalau misalkan kalian nggak masuk negeri gitu, I think Prasmul is a good choice. I think ya mungkin, I think my explanation lumayan muter-muter tadi, tapi gue setuju, maksudnya kayak kalau negeri itu sangat, ya tadi kayak gue bilang, kayak kalau nama UI, UGM, ITB itu no doubt lah kayak top notch udah dibandingkan swasta yang Prasmul. Tapi gue balik lagi tadi yang gue bilang, nggak serta merta kita itu kalah dengan yang tadi alumni lulusan dari negeri. Kalau misalnya kita itu ada satu yang kita offer gitu, kayak tadi mungkin gue kenapa bisa lolos gitu ke PwC karena gue sempat magang nih di PwC gitu. Kayak orang lihat kayak dibandingkan anak UI, gue kagak tahu nih orangnya gimana. Oh udah, ini walaupun swasta misalnya, let's say ya kita ngomong, anggap hipotesis kita benar gitu, kayak perusahaan-perusahaan ini ngeliatnya anak negeri doang nih, kayak swasta itu number 2 lah, plan B-nya gitu, kayak kalau mau hire orang gitu, mau ngerekrut orang. Oh tapi si Delvin ini walaupun dari swasta, dari Prasmul,
dia tuh ada ini loh, kayak ya balik lagi nama Prasmul ya, oke lah kalau di swasta gede. Cuman menurut gue akan kalau misalnya kalian nggak nyicil tadi kayak magang dan kompetisi-kompetisinya itu, I think that's what I want to underline gitu, Dennis. Kayak gue nggak bilang Prasmul itu jauh banget dibandingkan negeri, which is sangat good. Maksud gue kalau kalian lulusan Prasmul, menurut gue secara real life kalian bisa compete banget sih dengan lulusan-lulusan negeri ya. Cuman itu nggak bisa dipungkiri mereka itu lebih ngelihat anak-anak negeri gitu. Makanya kalian iya. Bahkan ya di BAIN, kalau tadi kan ngomongin BCG, McKinsey, gue baru tahu juga BAIN itu menerima lulusan Indonesia. Bahkan BAIN lebih ekstrim lagi. Mereka tuh terimanya Ivy League gitu, yang kayak Harvard, terus kayak lulusan-lulusan luar lah. Mereka itu nggak terima. Gue nggak pernah dengar terima lulusan Indonesia. Bahkan teman gue ada yang masuk. Jadi kayak which is sebenarnya ada benernya mereka ngelihat alumni mana, universitas mana. Cuman balik lagi, kalau misalnya kalian bisa ngebuktiin, kalian udah nyicil, kerjain PR kalian, I think kita bakal dapat opportunity itu sih, regardless lulusan kita itu di mana. Itu yang mau gue sampaikan dari Dennis. Iya benar. Maksudnya kayak in my opinion, berarti kan intinya kalau misalnya kita mau usaha pasti ada jalannya gitu kan ya. Pasti ada jalan kayak Gojek ini. Thank you ya Kak. Thank you, good luck loh. Semoga keterima di Big 3 atau Big 4 ya. Amin Kak, thank you so much. Yang ini doanya nggak cuma buat Dennis doang. Wah, tadi pertanyaan dan jawabannya sangat berbobot ya, keren banget. Nah, kita bisa lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ini ada dari Gaby. Kak, mau tanya dong, kalau di startup gitu cara kerjanya gimana ya? Terus challenge apa aja yang kakak rasain pas COVID, di mana pas itu kayak banyak orang yang di PHK? Oke, iya. Pertama berarti pertanyaannya kerjaannya ngapain aja? Menurut gua ya beda-beda lagi sih. Balik lagi, kalian itu di divisi apa? Soalnya menurut gue sangat banyak. Maksudnya kalau gue bisa bilang kayak company-company yang udah well established, itu divisinya kalian bisa tebak lah. Kayak ada divisi marketing, ada SDM, ada divisi operations gitu ya, ada divisi procurement, pengadaan, ada divisi accounting, finance dan lain-lain. Itu udah pakem lah. Cuman kayak tadi gue bilang startup ini kan industrinya masih berkembang. Bahkan mereka divisinya aja menurut gue ya belum tahu kita itu sebenarnya butuh divisi apa aja. Tapi secara garis besar yang kalau gue setelah gue udah kerja di Gojek dan di Tiket, itu yang gue lihat ada bagian bisnisnya kayak gue. Bagian bisnis itu basically tugas kalian gimana kalian improve si bisnis prosesnya ini, kayak gimana caranya bisnis ini berjalan dengan baik, nggak rugi, ada untungnya, terus ya semua stakeholders maksudnya yang berhubungan dengan kita itu senang, itu gimana, itu bisnis. Ada yang bagian marketing juga. Kayak marketing itu lebih berat karena campaign. Misalnya kalian tahu lah kayak tadi Gojek, campaign-nya pasti ada jalan gitu. Atau Tokopedia mulai aja dulu. Banyak lah campaign promo-promo juga gitu kan. Kalau di e-commerce mungkin yang tanggal kembar gitu kayak 11, 22 itu undernya marketing gitu ya, atau pemasaran. Nah, terus kadang-kadang mungkin tadi JC juga udah sempat singgung tuh, ada marketing, ada branding. Sebenarnya itu ada beda juga, karena mungkin taunya sama gitu kayak pemasaran, marketing. Tapi kalau branding ini rada beda, dan kayak setiap startup menurut gua ada bagian timnya sendiri, divisi gedenya. Branding itu lebih ke arah logonya itu gimana, kayak gimana customer mau lihat kita itu seperti apa. Misalnya kayak Gojek, kayak clean, maunya kayak semua ada one stop app gitu. Kalau Tiket yang lebih ke arah ya pokoknya juga kayak gitu sih, happy kayak makan. Mungkin kalian lihat ada maskotnya yang smiley gitu, kayak Pac-Man, kayak emoji smile gitu. Kita pengen dilihat Tiket ini nggak stressful soalnya kan traveling gitu ya. Itu bagian branding. Terus ada yang spesifik juga nih, kayak kan soalnya itu aplikasi, itu ada bagian engineer-nya, tech-nya gitu. Kayak kalian kerjain cara buat aplikasinya dari nol, terus kalian yang coding, itu ada bagian itu sendiri. Terus ya basically kayak SDM, terus finance, accounting, itu juga ada di startup. Kalau misalnya kalian masih suka gitu kayak mau yang the old way, the old school, itu di startup juga masih ada. Cuman yang mungkin yang sangat baru tadi engineer sama yang buat aplikasinya, kalian jadi yang codingnya. Sama satu lagi big data gitu kan, mungkin kalian sering dengar gitu kayak big data analisis, kayak gimana cara analisa itu ada satu divisi gedenya juga. Kita sering sebutnya data scientist. Nggak ada hubungannya sama ilmuwan, tapi itu basically kan data banyak tuh. Kayak gue kasih contoh kayak di Gojek, itu tuh kita bisa tahu orang buka Gojek, aplikasi Gojek,
satu hari itu berapa banyak, mereka ngabisin waktu kita di aplikasi Gojek itu berapa banyak, pencet apa aja itu ketahuan. Tapi data itu, informasi itu akan nggak berguna, bakal useless kalau kita nggak translate. Nah, kadang-kadang yang translate juga bantuannya dari tim bisnis nih, kayak ini data segini banyak, apa sih yang kita harus lakuin gitu. Nah, tapi ada divisi lagi, ini lumayan cukup coding juga, jadi kan kalian harus tahu nih, kayak oh ambil datanya itu dari mana gitu. Gue juga nggak gitu tahu sih, sebenarnya bukan background gue, tapi intinya nanti bakal tuh dirapihin sama mereka, dijadiin satu table di mana yang kita bisa analisa kayak oh nih orang seberapa banyak sih ngabisin waktu di kita, oh nih orang itu udah pernah transaksi belum sih di tempat kita, itu lengkap gitu, maksudnya kita bisa analisis itu. I think secara garis besar gitu, cuman tiap company, tiap startup beda-beda gitu, kayak kerjaan-kerjaannya dan divisi-divisinya tergantung lagi kayak industrinya itu di mana. Kayak misalnya contoh di tiket, dulu tuh nggak ada yang kayak divisi jualan langsung partner gitu, kayak di tiket kan ada jualan tiket langsung Garuda dan lain-lain. Ya, karena industrinya seperti itu, ada divisi seperti itu gitu. Tapi secara garis besar kayak tadi, ada bisnis, terus marketing, branding, data engineering-nya, sama engineering aplikasinya gitu. Jadi ya mungkin kalian bisa gambaran kalau secara garis besar kalian tuh pengen fokusnya di mana, kayak gue mau marketingnya kah, gue mau di bisnisnya gitu, jadi kayak bisnis yang tadi ngomongin bisnis proses, atau gue mau coding nih. Codingnya juga banyak, kayak maksudnya ada back end dan front end gitu. Jadi ya gue nggak bisa siap banyak, cuman gue kasih gambaran seperti itu. Terus kalau tadi yang kerjaannya apa ya, kalau gue di bagian bisnis kayak bisnis prosesnya gimana tuh dari awal sampai akhir gue bantuin. Terus kayak tadi ada pertanyaan terakhir, sorry kayak lupa pertanyaan terakhirnya apa ya? Apa udah menjawab semua? Baik. Thank you, Coach. Semoga sudah menjawab ya. Nah, untuk pertanyaan kita yang terakhir ya, sepertinya ini dari Cindy. Dia ingin bertanya, kira-kira kita curi start untuk magang bagusnya dari semester kapan ya, Coach? I think, balik lagi. Kalau curi start magang, menurut gue nggak perlu kayak tadi, jangan neko-neko yang kayak, aduh gue mau magangnya di perusahaan gede. Menurut gue kayak sesimpel kalian kerja di kafe jadi part time, itu menurut gue udah sebagian dari nyicil juga gitu, kayak oh gue tahu gue kerja, oh gue tahu gue tuh kerja 8 jam dibayar segini itu rasanya seperti apa. Menurut gue itu yang menurut gue bisa dicicil, bahkan ya dari kalian lulus SMA juga sebenarnya bisa nyicil sih. Walaupun ya balik lagi, kayak kalau dibandingkan kalau kalian kerja di company atau di startup, itu ya lebih dinilai. Cuman menurut gue ya kalau mau nyicil kapan, dari kalian SMA sekarang gue bisa nyicil. Tapi kalau mau ngomongin lagi nih, kalau misalnya kayak gue mau yang benar-benar kepake skill gue dan gue belajar gitu, yang ngasah skill gue, menurut gue di semester 5 ke atas gitu ya, pertengahan, yang kalian udah mau buat skripsi, menurut gue itu kalian lebih siap lah. Yang pertama, si company ngeliat kalian juga. Soalnya magang itu rata-rata di company ya, requirement-nya kalian semester 6 atau 7 gitu ya, atau ya paling kecil sih 5 sih sepenglihatan gue gitu ya. Kalau 4 gitu masih kadang-kadang masih kurang, tapi intinya kayak semester 5 itu kalian udah dianggap siap lah untuk magang di real life gitu, di case-case yang dikasih yang beneran gitu. Jadi mulai dari situ kalian bisa start tuh. Soalnya kenapa gue juga ngerasanya kalau awal mungkin kalian baru belajar gitu. Bahkan mungkin nama pelajaran kalian itu baru introduction of gitu, misalnya kayak introduction of human anatomy atau apa, gue nggak tahu sih kalau misalnya di kedokteran. Cuman kalau kayak gue juga masih bener-bener very basic gitu, introduction to business mathematics, introduction to statistics gitu-gitu, kayak maksudnya bener-bener statistik itu apa, gunanya apa, teorinya apa aja. Cuman belum sampai yang kayak kasus-kasus soal cerita gitu, kayak ini gimana terus tolong lu kasih solusinya, itu belum. Itu baru kalian ya kalau udah belajar teori fundamentalnya itu di semester 4, semester 3 itu baru kalian apply itu, kayak jawaban kalian buat esai segala macam itu kegunaannya di tengah-tengah tahun kalian kuliah gitu. Jadi ya menurut gua di semester 5-an itu kalian udah siap, cuma kalau mau nyicil dari sekarang juga bisa gitu. Baik, thank you Ko. Tapi sepertinya ini ada pertanyaan terakhir ya, terakhir banget sepertinya. Ko Dalvin, boleh minta share LinkedIn kakak kah? Mau networking? Oh iya. Oke nih. Ini gua share ya. Buat kalian yang mau coba daftar LinkedIn, terus ya kasih tahu lah, maksudnya kayak bukan kasih tahu, maksudnya kayak cari tahu lah ya, kayak LinkedIn itu gimana cara kerjanya sih.
apa yang harus ditaruh di LinkedIn. Jangan kalian liburan kalian taruh di LinkedIn ya guys. Soalnya kan ini tadi gue bilang ini platformnya sosial media cuman spesifik buat kalau kalian mau kerja lah gitu. Jadi kayak di sini Oke, mungkin ada yang mau bertanya lagi. oke, thank you kok. Dari saya nih Halo Ko Pak Pamer. Delvin. Ini supaya teman-teman juga tahu rahasia terbesar yang mungkin belum terbongkarkan selama ini, yaitu tentang logo PLC. Yang Oh, ya. bertanggung jawab pembuat logo inilah harus menyampaikan versi lirisnya ini. Ini soalnya panitia PLC-nya juga yang terakhir ini masih bingung ya, walaupun udah tahu sih dikit-dikit ya, tapi dari narasumber dulu, dari historinya boleh Kak Delvin. Oke, buat konteks dulu ya guys ya. Mungkin masih bingung kan apa yang diomongin Pak Polmer. Jadi kemarin sempat ketemu Pak Polmer, terus ya jadi bernostalgia dikit lah ya, kayak ngomongin PLC, terus dan lain-lain. Terus sempat ada pertanyaan lah ya, sebenarnya logo beruang itu dapat dari mana gitu ya. Ini mungkin gue mau clarify. Jadi sebenarnya PLC sendiri itu dulu sama guru-guru juga, kita itu mau buatnya kayak FIFA. Kalau FIFA World Cup, kayak sepak bola, itu kan tiap tahun berubah-berubah tuh kayak logonya. Kalau misalnya di Qatar, ya bakal Qatarnya gimana bentukannya, kayak kemarin di South Africa, di Brazil, logonya beda-beda. Dan temanya juga beda-beda gitu kan. Itu yang kita pengen buat sih, maksudnya kayak jangka panjangnya kita nggak mau saklek, oh gue mau nih kayak temanya yang sangat-sangat, misalnya kayak elektrik gitu, misalnya kayak sangat-sangat futuristik banget. Kita nggak mau kayak gitu, jadi kayak kita bebasin tiap tahun logonya itu gimana. Kayak tahun kedua itu pertama itu jadi buat sharing. Pertama itu karena waktu itu Tron lagi marak banget Disney, kayak neon kayak gitu desainnya. Jadi yang pertama itu kita tuh kayak ngikutin desain itu. Yang kedua Bali, which is itu sangat beda. Logonya juga yang ngikutin tema tahun itu apa. Nah, itu si logo beruang itu sebenarnya apa? Itu tuh sebenarnya bukan logo PLC guys. Itu sebenarnya cap, karena ketika ngambil proposal, kita kirim proposal, itu ada 2 cap kan. Yang pertama dari yayasan, which is penabur gitu kan, kayak menyetujui, kayak udah ini proposal beneran organisasinya kita. Yang kedua cap organisasi kita, yang harus dicap basah gitu ya. Dan which is itu nggak bisa pakai capnya penabur. Dan waktu itu kita bingung kan, capnya apa. Balik lagi kayak, kalau misalnya kita buat satu stempel yang di tahun ini, tiap tahun harus bikin dong gitu ya, kayak sayang banget gitu ya. Mending kayak ada satu yang kita bisa pakai doang nih buat ngecap. Jadi kayak diskusi gitu ya. Kalau nggak salah sih gitu ya, ngomong udah kayak pakai beruang aja gitu. Waktu itu sama ada juga tarisnya Anin, kayak beruang aja, kayak biar kita organisasi kita itu jadi beruang gitu. Jadi udah kita cari logo beruang, which is ya itu jadi stempelnya organisasi kita. Tapi ini mau dilurusin sih, mungkin juga sorry kayak laporannya atau gimana untuk tahun-tahun selanjutnya jadi unclear. Jadi itu sebenarnya buat capnya aja guys. Logonya itu sebenarnya kalian bebas, kayak logonya itu mau dipakai kayak apa ya. Ikutilah tema tahun ini, kayak kalian bagusnya gimana. Tuh. Nah itu tuh kan Bu Novi, yes gitu. Udah inget ya Bu ya akhirnya. Hope it clarifies ya. Mungkin yang nanti kelas 11 atau kelas 10 kan yang jadi ketua. Jadi nggak perlu tuh kalian bingung logo beruang ini logo apaan sih gitu. Jadi ya mungkin bisa biar itu sih kayak tadi, soalnya kan gue bilang biar kalian nggak terpaku gitu sama temanya apa, bebas-bebas aja gitu kayak logo PLC gimana gitu. Terus supaya proposal nanti beruang ya sih. Betul. Jadi mungkin keliru ya, sorry ya guys. Mungkin gue dari tahun-tahun gue juga unclear gitu menjelasinnya si logo beruang ini apa gitu. Baik, thank you kok. Sepertinya pertanyaan-pertanyaan dari peserta-peserta kita udah habis. Sekarang gantian nih kok aku yang tanya ke mereka. Aturannya masih sama kayak tadi ya. Nanti aku bakal hitung 1, 2, 3. Orang pertama yang raise hand di tempat aku itu bakal dapat kesempatan untuk menjawab pertanyaannya. Nah, untuk pertanyaan pertama, pencapaian apa di SMA atau kebetulan yang seperti Ko Delvin bilang yang telah dicapai Ko Delvin? Oke. 1, boleh turun dulu. 1, 2, 3. Oke. Untuk Orion Jerry kelas 11 IPS, boleh open mic-nya? Ya, lagi Kak, jadi
Aku mau Pagi. jawab pertanyaannya tadi. Ya, jadi Kak Delvin ini waktu di SMA pernah menang juara 2 DBL sama juara 3 di stand up comedy. Baik, apakah benar kok? Benar. Thank you loh Benar. dengerin. Kamu dapat hadiahnya yang akan diberikan nanti ya. Oke, untuk pertanyaan kedua yang aturannya masih sama. Di manakah salah satu tempat magangnya Ko Delvin? Oke. Turun dulu ya. Oke. 1, 2, 3. Lebih banyak. Oke, untuk 12 IPA 1, Nicholas Tristan. Boleh open mic-nya? Salah satu tempat magangnya Sinar Maslen. Baik, kok apakah benar? Benar. Jadi dapat disimpulkan bahwa yang tadi mendapat hadiahnya Nicholas Tristan dan Orion J. Akan dihubungi di akhir nanti ya. Nah, sepertinya kita sampai sini saja. Kira-kira ada kata penutup gak yang ingin Ko Delvin sampaikan? Apa ya? Mungkin gue nggak gitu bijak lah ya guys. Cuman karena mungkin kalian masih di SMA, mungkin yang untuk 10-11 gitu ya. Inilah maksudnya gue sangat ngerasa ini bukan berjualan ini ya penambur ya guys. Cuman gue kan pas kuliah gue ngobrol-ngobrol dong. Menurut gue ada mungkin kalian kadang-kadang suka bercanda gitu internal jokes penabur kecil gitu. Kayak kursus kadang-kadang kayak gitu kan. Mungkin itu internal jokes gue gitu. Tapi enggak guys, kita itu setelah gue tahu juga bahkan di Jakarta itu ada juga yang mahasiswa lebih dikit daripada kita itu banyak ternyata. Jadi sebenarnya kita itu pertama nggak sekecil itu, yang kedua mungkin ya oke lah kita let's say ngomong nggak sebesar itu kan ya. Tapi itu sangat membantu sih maksud gue kalian guru-guru itu jadi bisa ngelihat kalian maksudnya kayak kalian itu pengennya itu coba pursue apa gitu. Kalian lebih dekat ngobrol sama guru. Menurut gue pakailah itu sebaik-baiknya karena menurut gue itu sangat membantu biar nggak bingung. Kayak contohnya kayak gini menurut gue nggak semua SMA bully gitu kayak bodo amat lah habis lulus sekolah udah dapat bayaran kan misalnya kayak udah sampai kelas 12 bodo amat keterima kuliah nggak keterima kuliah ya kampus ya udah kayak ya udah aja SMA ya udah aja cuman ini beda maksudnya kalian diperhatiin banget bahkan dulu zaman gua itu satu-satu kayak kalian kuliah di mana terus nanti dikasih tahu sama guru-gurunya yang mungkin lebih aware gitu misalnya kayak yang PWS yang kayak jurusan ekonomi guru-guru IPS-nya bakal kasih tahu kayak oh ini bagus kok di misalnya kayak di UI bagian ekonominya atau apa segala macam lebih ada jadi maksud gue lebih dipergunakan lah guys jangan kalian lihat kecil-kecilnya doang cuman menurut gue dulu gue juga kayak gitu sih kayak gue ngerasa sekolah kecil gitu teman dikit tapi gue pas gue kuliah gue ngerasa oh gue tuh ternyata benar-benar dibantu sama guru-gurunya buat nentuin oh Prasmul itu bagus juga dapat konfirmasinya dari guru-guru gitu kayak jadi mau diperhatiin juga maksudnya juga kayak kompetisi yang tadi gue bilang JC juga kan udah sama-sama kasih testimoni lah ya kalau misalnya guru-guru itu nggak serta-merta mau nilai bagus doang cuma kayak di luar juga kita dapat achievement sangat diapresiasi dan nggak cuma pelajaran-pelajaran doang kan kayak gue buktinya yang ngelawak aja tetap disupport gitu itu sih mungkin pesannya itu dan menurut gue ya balik aja sih kayak Jesse mungkin namanya Jesse tadi pagi gue ikut join kan dibilang gagal itu guru terbaik tapi menurut gue guru yang lebih baik dari kegagalan kita itu kegagalan orang lain jadi jangan sampai kita mau gagal-gagal terus kayak kasih lihat lah kayak tadi kan gue udah kasih tahu mungkin Jesse juga kasih tahu mungkin Bu Dokter juga tadi Kak Fatia udah kasih tahu apa aja sih pas mereka itu salahnya itu di mana gitu ya kalian bisa take note jangan sampai keulang lagi gitu karena ya kalau kalian ngulang lagi ya nggak baik sih maksudnya yang ngapain ngulang kesalahan orang lain yang bahkan udah di-share gitu kalian udah tahu oh nih orang salah nggak fokus kompetisi terus kalian juga bakal kayak gitu fokusnya organisasi dong apa bahkan nggak fokus sama sekali gitu jadi itu mungkin ya itu balik lagi kegagalan itu guru terbaik cuman yang lebih baik ada kegagalan orang lain jadi kayak kita nggak perlu gagal gitu cuman benchmark aja ke orang lain supaya ya cepat gitu ya cepat suksesnya guys ya cepat banyak duit. Baik, mari kita beri reaction untuk berterima kasih kepada Ko Delvin. Thank you juga lo guys sudah didengarin tadi pertanyaan langsung dijawab dengan benar. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada panitia, kepada Miss Dwi atau Pak Reno. Saya persilakan.
Oke guys, terima kasih Sharon, terima kasih Ko Delvin Johan. Sangat menarik sekali guys. Kalau saya nggak salah ngambil kesimpulan sementara, tadi betapa pentingnya portofolio ya. Portofolio yang dimaksud itu adalah seperti dokumentasi, kompetisi, lalu tempat-tempat kita magang, dan ternyata perusahaan yang besar itu melihat itu ya, bukan melihat otomatis hanya lulusan dari mana. Thank you so much Ko Delvin, semoga semakin menginspirasi banyak orang. Guys, saya sudah share di official line TikTok dari Ko Delvin, mungkin teman-teman yang masih penasaran dengan konten-kontennya bisa dilihat di sana. Sampai ketemu kembali Delvin, see you. See you guys. Terima kasih. Sudah lihat ya Pak Reno? Oke. Thank you, Ko Delvin. Sukses terus. Thank you. Ya, thank you Pak Polman. Pak Nur dikasih kesempatan dan juga buat sharing pengalaman yang nggak seberapa ini lah ya. Oke, sip, mantap, sukses selalu. Oke guys, kita masih ada satu sesi, bukan satu sesi sih, tapi mungkin di sesi penutup, tentu teman-teman sudah tahu dengan informasi yang disampaikan oleh Miss Dwi tadi pagi, bahwa kita masih ada satu alumni yang selalu konsisten ya mendukung kita ya, Miss Dwi ya. Betul Pak Reno. Selalu hadir di event-event penabur. Saya pikir kelak kalian kalau menjadi alumni guys, tentu harapan kami kalian bisa ingat kembali tempat di mana kalian di sekolah, begitu ya, bersekolah, menuntut ilmu. Ya kita nggak perlu diapresiasi dengan apa-apa, tapi ketika kalian mau ambil sumbangsi untuk memberikan inspirasi kepada adik kelas kalian, sepertinya itu sudah oke ya Miss Dwi ya. Betul Pak Reno. Oke, ini silakan Miss Dwi, siapa yang akan menjadi guest kita selanjutnya? Sepertinya ini yang ditunggu-tunggu ya Pak Reno ya. Sama semuanya, ya semuanya ditunggu-tunggu, tapi ini aksi di closingnya. Pak Reno boleh kasih tahu dong yang seperti apa gitu. Kalau ciri-ciri sepertinya mereka sudah tahu ya, tapi boleh kita kasih ini juga spotlight bahwa alumni kita ini memang selalu konsisten untuk mendukung penabur begitu ya. Dia pernah menjadi cici internasional, pernah ikut lomba kalau nggak salah di Tiongkok atau di mana, saya juga nanti bisa kita tanya langsung lah ya ke beliau ya. Tapi poinnya beliau ini sangat rendah hati dan mau selalu terlibat di semua event-event penabur. Nggak hitung-hitungan lah gitu untuk penabur. Silakan Miss Dwi. Apa kita langsung kasih waktu ke Lawrence Angela, Miss Dwi? Kayaknya langsung saja ya. Oke, silakan Angela. Ya, terima kasih Pak Reno. Halo, selamat siang para guru. Guru-guru saya tercinta ya, ada Pak Reno, ada Pak Polmer, ada Bu Novi tadi ya, kita lihat ya kayaknya. Terus, kalau ada beberapa, ada Pak Saud, saya lihat juga. Halo Bapak Ibu guru sekalian. Ya seperti kata Pak Reno ya, kalau sebagai alumni itu kita emang sewajarnya ingat sekolah sih ya, apalagi terakhir kan SMA nih, banyak kenangan-kenangan indah ya pasti kalau SMA. Kalau SMP SD ya terlalu jauh lah ya, pasti SMA yang paling ngena di experience teman-teman semuanya. Ya sebelumnya selamat siang teman-teman semua. Ini bisa bilang adik-adik ya, ini udah jauh banget, saya merasa tua di sini. Selamat siang adik-adik sekalian, teman-teman sekalian juga. Perkenalkan, saya Lawrence Angela. Ini baru Pak Reno kabarin beberapa hari yang lalu. Katanya sudah kasih sesi motivasi ya. Waduh, padahal saya bukan motivator ya. Jadi mungkin nggak seperti teman-teman saya tadi ada Jessie, ada Delvin juga yang seangkatan. Kalau teman-teman tadi kan pada kasihnya tentang apa ya, saran-saran tentang career path. Masing-masing ada yang entrepreneur, ada yang kerja di tiket.com. Saya sendiri jalurnya justru berbeda ya. Nah, mungkin secara singkat aja, karena kan sesi saya di sini bukan menjelaskan tentang career path, tapi lebih ngasih semangat buat teman-teman semuanya. Terus mungkin sedikit lesson that I learned supaya kalian tidak mengulang di masa-masa SMA kalian, karena bakal menyesal seumur hidup. Oke. Unlike my friends, aku bekerjanya di dunia entertainment. Dari lulus, belum pernah bekerja di kantoran sama sekali. Karena emang karir yang saya ambil adalah dunia entertainment. Privilege bukan.
karena emang dari dulu apa ya, hobinya ke arah sana, berbagai macam les, mulai dari, nggak tahu kalian pernah dengar nggak ada orang yang les MC, atau sekarang masih ada atau enggak, tapi ya dari dulu emang lesnya MC, les nyanyi, modeling, emang mungkin ke arah sana interest-nya. Cuman kalau bisa kilas balik lagi, saya tuh tipenya, ngomongnya kayak terlalu baku ya, aku. Kalau Devin tadi golu-golu, aku di sini aku kamu aja ya. Ya kalau aku sendiri, dulu tuh tipenya yang mau menunjukkan bakatnya di luar, tapi kalau di sekolah sendiri, itu justru malah kebalikan, pengen menutup diri, tidak mau teman-teman tahu apa yang saya bisa gitu. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang kayak gitu ya, kayak di luar ternyata tuh sebenarnya bisa ini itu, tapi giliran disuruh di sekolah, disuruh mewakilkan untuk lomba, itu kayak entar dulu deh, aku tidak mau menjadi spotlight di sekolah ini, udah nggak usah. Itu yang terjadi selama masa SMA. Saya tidak mau menunjukkan apapun yang saya bisa gitu ya. Jadi kenyataannya adalah aku berada di comfort zone-ku tuh dulu. Nyaman aja di sekolah, nggak usah yang kayak guru tahu aku bisanya apa atau mau ngapain gitu. Tapi justru itu yang membuat apa ya, penyesalan sampai akhir lulus. Kenapa nggak ngegali potensi apa yang dulu bisa? Kenapa dulu pas disuruh ikut lomba malah jawabnya nggak bisa? Banyak banget hal-hal yang kayak gitu serupa terjadi selama dari kecil ke besar ya. Ini kalau misalnya teman-teman bisa aku kasih ini ya, suatu quote dari Albert Einstein. Ini pasti tahu lah ya Albert Einstein ya. A ship is always safe at the shore, but that is not what it's built for. Kita tahu kan fungsinya kapal untuk apa. Tapi kalau kapal disandarin di pinggir pantai doang, gunanya untuk apa? Gak ada gunanya kan? Sama seperti kemampuan kita. Di dunia ini tuh sebenarnya ada banyak banget kesempatan yang bisa kita ambil, tapi kadang kita tuh memilih untuk nggak ngambil. Terus kita tuh udah takut sama ragu sama diri sendiri gitu ya. Then one day you realize, coba aja kalau pas itu aku ambil. Seandainya aja dulu aku ngelakuin. Dan semuanya tuh berkedok, what if, coba aja kalau, kita pasti sering kan kayak berandai-andai kita kayak, what if aku dulu ngambilnya IPS instead of IPA? Kenapa dulu aku ngambil kuliahnya ini ya? Padahal kan bisa aja aku jadi yang lain gitu. Sementara kalau kita coba nggak cocok ataupun gagal, walaupun jadi kayak ya nyesel nih ngambil ini, coba kita ngambil path yang lain, mungkin bisa aja berhasil. Tapi setidaknya kamu tuh udah nyoba, terus ada kepuasan tersendiri yang kayak akhirnya wah terjawab nih semua jawaban yang aku bertanya-tanya, apa ya rasanya ada di posisi itu udah terjawab semuanya. Jadi ada manfaatnya juga yang teman-teman bisa ambil, mungkin nggak secara langsung bisa dirasain, but once you grow up, then you realize, then looking back, terus kayak, oh iya juga sih, dulu aku kalau misalnya nggak ngelakuin itu, mungkin aku nggak akan pernah ada di posisi yang sekarang. Mungkin sedikit cerita dari pengalamanku pribadi, aku tuh selalu bilang enggak dengan apa ya, kesempatan dikasih. Salah satunya dulu pernah waktu kecil ditawarin untuk nyanyi di sebuah album taman kanak-kanak. Dan ini benar-benar kisah yang aku inget sampai sekarang teman-teman. Dulu tuh jadi pertama kali ditemuin sama si music producernya, ditanya, Anzela bisa nyanyi lagu ini nggak? Enggak. Ini bisa nggak? Enggak. Sampai mamiku tuh bisik-bisik, kamu kan bisa lagu ini. Nggak bisa. Pokoknya mati-matian jawab nggak bisa. Kenapa? Karena dari kecil juga aku tuh udah punya sifat yang aku tuh nggak mampu dan nggak mau menunjukkan kegagalan yang akan terjadi. Kalau sampai jelek, gimana? Lebih baik aku tidak menunjukkan sama sekali daripada kelihatan jelek gitu. I always think about what other people thinks about me. Jadi kayak sibuk ribet sendiri gitu loh, nggak mau sampai kelihatan gagal, karena kalau sampai kelihatan gagal ya jadinya malu, lebih baik bisa ngelakuin gitu, which is bad, nggak boleh itu. Dan sampai sekarang pun aku menyesal karena akhirnya aku cuma dapat kebagian 1 lagu out of 12, padahal setidaknya aku bisa nyanyi lebih banyak lagi di album itu.
dan itu penyesalan. Dan sama kayak sampai udah besar, aku selalu nginget kesalahan yang pernah terjadi dulu. Jadi apapun yang ada di kesempatan yang dikasih, itu aku kayak, ya abis bilang ya, terus aku mikir, terus gimana caranya? Kan aku nggak ngerti caranya. Nah, dari situ baru belajar caranya melakukan apa yang aku hadapi ya saat itu. Kayak tadi Pak Reno sempat bilang, ya aku pernah ikut lomba lomba beauty pageant di China, tepatnya di Meizhou. Jadi itu waktu itu ikutnya dari ranah nasional dulu, terus terpilih untuk mewakili Indonesia, terus dikirim ke Meizhou, China, and guess what? Aku tidak bisa ngomong bahasa Mandarin sama sekali, cuma bisanya, 大家好，我是黄真红，itu namaku, terus 你好, gitu, cuma bisa gitu doang. Lu bayangin, datang ke China, ikut beauty pageant, dan mostly yang ikut adalah orang-orang dari mainland China, dan aku berbicara dengan bahasa monyet dengan mereka. Kalau mau bilang minum mana, kayak shui, kagak ngerti, cuma taunya air gitu. Tapi itu adalah akibat karena pas ditanya bisa nggak bisa, tapi akhirnya kayak ada kebanggaan sendiri. Gila, aku bisa bertahan di tengah-tengah orang yang tidak berbahasa yang sama gitu sama aku, dan I spend 2 weeks di sana kan ada karantina. Tapi justru malah lucunya, mereka teman-teman yang di sana dari China mau belajar bahasa Inggris sama aku. Jadi malah mereka yang tanya, ini kalau misalnya ngomong bahasa Inggris ini kayak gimana gitu-gitu. Sedangkan aku yang diajarin sama mereka bahasa Mandarin, walaupun selama 2 minggu nggak mungkin ya belajar bahasa Mandarin atau bisa gitu ya. But at least I got the experience of, oh ini rasanya ya berada di out of my comfort zone. Itu benar-benar di luar dari comfort zone sih, kayak lebih, terus nggak ada yang nemenin anyway. Jadi kayak aku sendirian doang ke sana, itu benar-benar kayak wah gila sih. Tapi oke, rasanya puas ya bisa melakukan hal seperti itu ya. Dan satu hal lagi adalah bertahun-tahun aku selalu mikir, apa ya rasanya ikut kompetisi besar di Indonesia gitu. Dan tiba-tiba nggak tahu kesambet apa, tiba-tiba aku ikutan Indonesian Idol. Aku ikutan Indonesian Idol di 2 tahun lalu. Dan surprisingly dapat golden ticket, tapi mungkin kalian nggak akan pernah ngeliat karena aku mengundurkan diri. Jadi semua semua klipnya udah dihapus sama Indonesian Idol-nya. Jadi I never there gitu, kayak nggak pernah dianggap ikut. Tapi jadi kayak rahasia pribadi gitu, kayak asik ya ternyata ikut kayak gitu ya. Pas nyanyi dijudge sama Maya gitu, kayak Bunda Maya, kayak ini perasaannya. Ya udah, tapi aku tahu aku tidak bisa melanjutkan karena ada karir juga di luar dari situ, karena terlalu banyak pengorbanan yang harus dilakukan kalau misalnya ikut Indonesian Idol waktu itu. Jadi aku harus drop it off, nggak ikutan lagi. Tapi ya, balik lagi, aku mau ingetin sama teman-teman semuanya, perasaan bangga, perasaan puas, perasaan lega, oh ini ya yang terjadi saat saya melakukan hal itu. Jadi buat teman-teman nih yang selalu minder, terus buat teman-teman yang selalu nyesel di akhir, buat teman-teman yang selalu ngerasa kurang mampu, you are so much stronger than you think you are. Jadi kalau misalnya teman-teman merasa lagi down nih, ingat aja satu kata ini, better an oops than an ifs. Jadi lebih baik kita berkata oops daripada if. Kayak dikit-dikit ngomongnya, tapi kalau itu mulai dihilangkan ya. Terus kalau misalnya mau bahasa Indonesia ada lagi, lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal untuk mencoba. Itu diingat ya teman-teman ya. Lebih baik mencoba tapi gagal daripada gagal untuk mencoba. Karena kesempatan nggak akan datang 2 kali lagi. Tuhan cuma ngasih kayak nggak ngasih cuman kayak free trial-nya nih, cuman kayak itu, tapi bisa jadi kayak that's the only choice you will ever get di hidup kamu. Besok-besok nggak akan dapat lagi. Jadi lebih baik kalian mulai berkata iya daripada tapi kalau itu dihilangkan. Ya, begitulah kurang lebih teman-teman. Semangat buat teman-teman yang masih gundah gulana. Katanya ada beberapa yang kelas 3 kan mostly ya di sini ya. Tadi dari Jessie, Kak Fati, terus dari Delvin juga udah ngasih tahu tips and triknya berdasarkan karir masing-masing. Semoga bisa menjadi pelajaran buat teman-teman semuanya supaya bisa menemukan karir yang kalian inginkan. Gitu.
Oke, ini sepertinya bukan hanya entertainment saja, sepertinya nanti bisa jadi motivator ya ini. Setelah memberikan motivasi di Semak Penabur ya. Keren banget guys, mari kita kasih reaksi sebagai ucapan terima kasih kita kepada Ci Angela. Angela, terima kasih Terima kasih Pak banyak Reno. loh di waktu kesibukannya masih bisa memberikan waktu kepada adik-adiknya. Guys, memang kalau kita buka sesi tanya jawab, pasti akan banyak tanya jawab, tapi ini tidak ada sesi tanya jawab karena sesi motivasi. Terima kasih banyak Angela. Teman-teman semua, memang dari awal tidak kita sounding apa tema kita. Tema kita adalah keluar dari zona nyaman. Nah, dari sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi motivasi terakhir, dari situ kita ambil kesimpulan bahwa kita harus berani keluar dari daerah nyaman kita. Terima kasih banyak semuanya. Miss Dwi, apakah kita sudah bisa tutup? Oke, satu hadiah guys dari Miss Dwi ini disampaikan ke saya. Mungkin ada yang mau kasih apa ya, seperti review atau kesimpulan atau apa yang sudah disampaikan oleh narasumber kita dari Jessie, Fatia, Delvin, dan Ci Angela. Ada yang mau kasih satu pendapat? Silakan guys, boleh raise hand. Satu hadiah terakhir. 1, 2, 3, silakan. Oke, guys. Oke, kalau tidak ada nanti hadiahnya untuk narasumber berarti ya. Nah, terakhir nih Ci Angela, boleh satu statement closing, silakan. Tadi saya udah statement closing sih Pak ya, Oh, kurang sudah lebih. ya? Udah Sudah Pak, ya? tapi nggak apa-apa ya. Oke, Pokoknya oke, buat oke. buat teman-teman yang lagi pursue your career, menuju pursuing your career, jangan takut untuk melangkah, jangan takut untuk keluar dari comfort zone kalian, karena kalau misalnya kalian berasa nyaman, berarti kalian bukan di posisi yang benar. Karena kesuksesan itu nggak nyaman, nggak akan pernah berasa kayak wah aman nih saya di sini. Jadi you have to step out of the comfort zone to upgrade yourself. Oke, thank you Angela. Teman-teman, link media sosial dari Angela sudah saya share di info official line Penabur. Boleh silakan untuk follow untuk melihat banyak konten-konten beliau. Kita akan tutup teman-teman. Terima kasih semuanya. Kita minta tolong kepada Pak Mugi untuk menutup kita di dalam doa. Oke, oke Pak Reno. Ya, sebelumnya saya juga mengingat apa yang disampaikan Angela tadi ya, lebih baik gagal dalam mencoba daripada gagal untuk mencoba tadi ya. Jadi lakukan sesuatu. Baik, mari kita berdoa. Sungguh kami bersyukur Tuhan untuk acara kami pada siang hari ini. Tuhan boleh memberkati sehingga acara ini berlangsung dengan baik dan berakhir dengan baik. Apa yang telah disampaikan oleh anak-anak kami pada masanya, dan kini mereka telah berkarya, membuat kami merasa bangga, merasa bersyukur atas pertolongan Tuhan ketika kami melakukan tanggung jawab kami. Dan kami juga bersyukur mereka boleh berbagi kepada adik-adik untuk mampu melakukan pilihan yang tepat bagi dirinya. Bertanggung jawab terhadap pilihan yang akan dipilih maupun sudah dipilih. Sehingga mereka tidak pernah ragu untuk menjalani, untuk menemukan kesuksesan mereka di masa depan. Tuhan, terima kasih untuk pertemuan kami, walau melalui Zoom pada saat ini. Kiranya Tuhan memberkati kami, para guru, para siswa, juga alumni Semak Penabur. Terpujilah Engkau kekal selamanya, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih Pak Mugi. Terima kasih Angela, terima kasih Delvin Johan, Fatia, dan Jessie, dan semua. Apakah ada pengumuman dari Pak Polmer, Miss Rida, atau Bu Indah? Iya, terima kasih Pak Reno. Sekali lagi terima kasih Angela, Delvin, dan Fatia, Jessie yang kalau masih ada di sini. Sukses terus ya karir kalian di masa depan. Ya. Untuk PC, apakah ada di sini PC? Stephen PC?